Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ervita Aprilia Rahman dengan NIM 28920504040 dari Prodi Manajemen Bisnis kelas konversi. Di sini saya akan membawakan materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir mata kuliah Communication Editing dengan dosen pengampu saya Bapak Supriyadi, Universitas Pancasakti Bekasi. Pertama adalah pengertian komunikasi menurut para ahli. Pendapat yang pertama dari Bernard Berelson. Menurut Bernard Berelson, komunikasi adalah suatu proses di mana ide, pandangan, informasi, atau perasaan ditransmisikan dari satu orang ke orang lain atau sekelompok orang melalui simbol-simbol bersifat verbal atau non-verbal. Yang kedua, pendapat dari Deodore W. Newcomb. Deodore M. Newcomb mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses sosial yang melibatkan penerimaan dan interpretasi dari pesan-pesan verbal dan non-verbal oleh individu-individu, kelompok, atau organisasi. Dalam definisinya, Newcomb menekankan pentingnya aspek sosial dalam komunikasi. Yang ketiga, pendapat dari Gerald mengartikan komunikasi sebagai suatu proses yang melibatkan pertukaran pesan-pesan antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan untuk mencapai pemahaman bersama. Menurut Miller, komunikasi bukan hanya tentang mentransfer informasi, tetapi juga mencakup aspek pemahaman dan interpretasi pesan yang disampaikan. Jadi, kalau kita lihat di slide yang pertama ya teman-teman, ada 3 pendapat, semuanya bisa dibilang pengertian komunikasi adalah bagaimana kita menyampaikan pesan, bagaimana kita menyampaikan pendapat, perasaan, mentransfer apa yang ada di isi kepala untuk bisa diterima dan dipahami oleh si pendengar. Lalu bisa juga di pendapat yang kedua adalah mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses sosial yang melibatkan penerimaan. Sama, itu adalah jembatan kita untuk bisa menjalani proses sosial yang ada di kehidupan saat ini ya teman-teman, baik itu individu ataupun kelompok. Lalu di slide selanjutnya ada tentang jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. Ada secara verbal, non-verbal, dan komunikasi visual. Komunikasi verbal itu komunikasi yang melibatkan kata-kata baik lisan maupun tertulis. Ini mencakup percakapan, pidato, surat, dan email. Lalu yang kedua ada non-verbal, komunikasi tanpa menggunakan kata-kata termasuk bahasa tubuh, ekspresi, gerakan tangan, dan bahasa isyarat. Yang ketiga, komunikasi visual menggunakan gambar, grafik, elemen visual untuk menyampaikan pesan seperti dalam desain grafis, presentasi, dan media cetak. Jadi kalau verbal itu biasanya dia percakapan kayak kita sama lawan, ada orang atau kelompok yang ada di depan kita. Itu sifatnya bisa obrolan atau pidato di forum atau surat. Kalau non-verbal itu lebih ke bahasa tubuh, ekspresi, jadi mimik wajah, gerakan tangan, lalu bahasa isyarat bagi yang teman-teman kita yang disabilitas. Lalu yang ketiga ada komunikasi visual menggunakan gambar, grafik, elemen visual lainnya untuk menyampaikan pesan seperti dalam desain grafis, presentasi, dan media cetak. Nah, ini biasanya membutuhkan alat atau kalau presentasi biasanya menuangkan yang ada di pikiran kita tuangkan ke sebuah, misalkan ke layar proyektor untuk kita presentasikan gitu ya teman-teman. Lalu ada yang namanya yang kedua komunikasi berdasarkan maksud dan tujuannya. Komunikasi informasional bertujuan untuk menyampaikan fakta, data, dan informasi kepada orang lain bersifatnya jelas dan langsung, to the point. Lalu ada komunikasi persuasif digunakan untuk mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku orang lain. Tujuannya utamanya ada meyakinkan orang agar percaya dan bertindak sesuai dengan pesan yang disampaikan. Yang ketiga, komunikasi hiburan bertujuan untuk menghibur orang lain. Lalu seperti dalam seni pertunjukan, film, musik, dan cerita lucu.
Biasanya informasional adalah menyampaikan fakta, data, informasi kepada orang lain. Biasanya kita langsung nih to the point, menyampaikan sesuatu, jelas, padat, maksud tujuannya apa. Kalau persuasif itu biasanya bentuknya adalah ajakan gitu, kayak misalkan papan-papan yang ada di billboard yang biasa kita temuin ya teman-teman, yang suka ada di jalan, atau misalkan beberapa pesan-pesan yang ada di sosial media misalkan gitu kan, memframing suatu objek gitu, lalu kita bisa menggiring opini kita terhadap sesuatu subjek yang kita lihat gitu ya teman-teman, objek yang kita lihat. Lalu ada yang namanya jenis-jenis komunikasi. Yang ketiga, lanjut dari yang slide kedua, komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Komunikasi interpersonal, intrapersonal, interpersonal, ada organisasi dan komunikasi massa. Biasanya kalau komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi dalam individunya sendiri ya teman-teman. Melibatkan dialog internal, refleksi diri, pemikiran individu. Biasanya kita ngobrol sama diri sendiri, ngobrol sama hati, ngobrol sama pemikiran diri sendiri lah bisa dibilang gitu ya. Lalu ada komunikasi interpersonal. Biasanya komunikasi ini dijalankan apabila ada 2 orang atau lebih, tatap muka, panggilan telepon, komunikasi dan kelompok kecil. Ada lagi komunikasi organisasi, terjadi dalam konteks organisasi atau bisnis. Ini mencakup komunikasi antara atasan dan bawahan, antar departemen, serta komunikasi eksternal dengan pelanggan atau pihak eksternal lainnya. Jadi kalau interpersonal itu pasti ada lawan bicaranya. Kalau intrapersonal itu kita yang bicara dengan individu kita pribadi. Ada lagi komunikasi massa, biasanya ini adalah orasi. Terjadi di halayak luas melalui media massa, televisi, radio, surat kabar. Tujuan komunikasinya, karakteristik, strategi komunikasi yang berbeda tergantung pada konteks dan tujuannya. Kalau misalkan pendemo atau apapun itu salah satu contohnya ya teman-teman. Tujuan dari komunikasi yang pertama adalah agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti. Salah satu tujuannya paling dasar dari komunikasi adalah memastikan pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat dimengerti dengan jelas oleh penerima. Komunikasi yang efektif melibatkan penyampaian pesan dengan cara yang mudah dimengerti oleh audiens, termasuk penggunaan bahasa yang sesuai, penjelasan yang jelas, dan penyampaian informasi yang relevan. Yang kedua, agar dapat dikenal oleh orang lain dalam konteks komunikasi pribadi atau organisasi. Tujuannya adalah membuat diri atau merek yang dikenal oleh orang lain. Ini melibatkan pembangunan citra atau identitas yang dapat mengidentifikasi dan diingat oleh orang-orang baik melalui media sosial, iklan, atau interaksi langsung. Lalu yang ketiga, agar diterima oleh orang dan lingkungan. Komunikasi juga bertujuan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan diterima dengan baik oleh penerima dan lingkungan sekitar. Tujuannya untuk mendapatkan persetujuan, dukungan, tanggapan positif dari audiens. Dalam konteks sosial atau organisasional, ini berarti mendapatkan persetujuan dari atasan, memenangkan hati pelanggan, atau membangun hubungan baik dengan rekan kerja. Intinya tujuan dari komunikasi adalah menyampaikan sesuatu yang ada di dalam maksud tujuan kita gitu. Tujuannya apa nih? Tujuannya misalkan kalau misalkan dari yang pertama adalah agar pesan disampaikan dapat dimengerti, agar orang tidak salah paham tentang keinginan kita, kemauan kita ya teman-teman. Agar dapat dikenal oleh orang lain, biasanya ini adalah branding produk atau apa, misalkan pembangunan citra, identitas, nge-branding diri gitu kan. Kayak misalkan sekarang ada beberapa caleg atau ada beberapa capres gitu. Nah, dia membranding diri tuh. Tujuan komunikasinya perlu diperbaiki agar citra dan identitasnya dapat diidentifikasi dan diingat oleh orang-orang baik melalui media sosial atau iklan. Jadi dia membingkai, dia mengemas dirinya dia, baik itu manusia atau misalkan objek suatu yang untuk kita jual gitu ya teman-teman. Lalu agar diterima oleh lingkungan. Nah, ini biasanya dampaknya tujuannya adalah semoga feedbacknya baik, apa yang kita sampaikan itu responnya baik dari publik atau dari lingkungan gitu ya teman-teman. Lalu slide selanjutnya, fungsi komunikasi adalah
sangat beragam dan kompleks dan dapat mencakup banyak aspek dalam berbagai konteks. Berdasarkan pernyataan yang Anda berikan, yang pertama sebagai alat untuk mengendalikan sesuatu atau seseorang. Komunikasi dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan instruksi, arahan, perintah kepada orang lain. Ini termasuk komunikasi dalam konteks manajemen, kepemimpinan atau pengaturan aturan dan norma. Lalu yang kedua adalah untuk memotivasi. Komunikasi memiliki peran penting dalam memotivasi orang untuk mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan memberikan dorongan, pujian, atau umpan balik positif untuk meningkatkan semangat dan kinerja individu atau kelompok. Lalu yang terakhir adalah fungsi komunikasi adalah selanjutnya dari yang slide ke-6 ya teman-teman. Sebagai media untuk mengungkapkan isi hati, komunikasi juga berfungsi sebagai wadah untuk penyampaian emosi, perasaan, dan pemikiran. Ini melibatkan berbagai pengalaman, berbagai tentang emosi atau berbagi ide-ide secara terbuka oleh orang lain. Lalu yang keempat adalah sebagai alat untuk mencari dan memberikan informasi. Salah satu fungsi utama komunikasi adalah mencari informasi sebagai bentuk tanya jawab, penelusuran. Lalu semua fungsi ini penting dalam konteks komunikasi manusia. Penting untuk diingat bahwa komunikasi bersifat dinamis dan kontekstual, yang berarti tujuan dan fungsi komunikasi dapat bervariasi tergantung pada situasi, kebutuhan, hubungan antara orang-orang yang terlibat. Gitu ya teman-teman, mungkin segini aja penjelasan saya tentang pengertian dan jenis komunikasi, lalu ada tujuan dan fungsi komunikasi di materi UTS yang saya sampaikan di semester ganjil. Mungkin teman-teman bisa cari referensi dari beberapa materi yang ada, dari sumber-sumber yang lebih terpercaya mungkin. Sekian, segitu aja penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.